Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Pak Agus berharap mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran SKI kita yang terakhir ini, bab yang terakhir ini kita akan mempelajari tentang meneladani masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa remaja Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilalui dalam sebuah lingkungan yang sangat kondusif. Walaupun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masa remajanya tanpa didampingi kedua orang tuanya, tetapi Abu Thalib sebagai paman beliau telah mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Abu Thalib memperlakukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang melebihi putranya sendiri. Rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan sikap sayang yang memanjakan, tetapi yang bersifat mendidik. Bersama pamannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan sederhana karena Abu Thalib adalah orang yang sederhana. Kesederhanaan itu membuat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang mempunyai solidaritas pada kaum lemah. Saat remaja, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi teman-teman seusianya. Beliau sangat menjaga kehormatan dan harga dirinya, senantiasa berpikir benar, menjaga amanat, serta santun dalam bertutur kata. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta atau melakukan kesalahan atau bahkan memiliki kekurangan. Pakaiannya suci dan rapi, memiliki kedudukan yang terhormat, berakhlak mulia, kata-katanya senantiasa benar, serta tingkah laku perbuatannya selalu baik. Oleh karenanya anak-anak, dalam diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditemukan satu kesalahan pun. Peristiwa-peristiwa masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengembalakan ternak. Meskipun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh dan ditanggung kehidupannya oleh paman beliau Abu Thalib, hal itu tidak menjadikan beliau manja dan hanya meminta apa yang dia butuhkan. Namun beliau justru belajar mandiri dengan menerima pekerjaan sebagai pengembala kambing penduduk Mekah dengan upah yang sedikit. Suatu hari ketika sedang menggembalakan kambing, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara hiburan. Beliau pun meminta teman sesama penggembala untuk menjaga ternaknya. Sedangkan beliau hendak melihat tempat suara itu. Ternyata suara hiburan itu berasal dari pesta pernikahan. Saat beliau hendak memasuki tempat itu, rasa kantuk menghinggapinya sehingga beliau tertidur. Allah telah menjaga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyaksikan hiburan. Saat terbangun, hiburan itu telah berakhir. Yang kedua, belajar berdagang bersama Abu Thalib. Suatu saat Abu Thalib hendak berdagang ke negeri Syam beserta rombongan yang lainnya. Abu Thalib tidak kuasa meninggalkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu menginjak usia 12 tahun. Akhirnya beliau diajak untuk membantu berdagang. Selama di perjalanan, keajaiban selalu mengikuti para rombongan dagang. Awan selalu menaungi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemana saja berjalan, sehingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan teriknya matahari karena dipayungi awan tadi anak-anak. Peristiwa tersebut disaksikan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Setelah melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Buhairah mengetahui bahwa ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Muhammad. Akhirnya Buhairah menasihati agar Abu Thalib membawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekah dan menjaganya dari gangguan orang-orang Yahudi karena bisa jadi akan membunuhnya. Yang ketiga, mengikuti perang Al-Fijar atau pendosa. Ketika usia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 14 atau 15 tahun, terjadilah perang Fijar. Perang Fijar terjadi pada bulan Rajab antara suku Kinanah yang didukung oleh suku Quraisy berhadapan dengan suku Hawazin. Penyebab terjadinya adalah seorang dari Bani Kinanah yang bernama Al-Barrad membunuh Urwah dari suku Hawazin di pasar Ukas. Perang ini dinamakan Fijar karena telah melanggar kehormatan bulan haram tersebut yang seharusnya tidak boleh terjadi peperangan. Bagi suku Quraisy, perang ini dilakukan untuk membela kesucian bulan haram dan tanah suci Mekah.
Dalam perang Fijar, Muhammad SAW bertugas melindungi para pamannya dari panah musuh. Perang Fijar berlangsung selama 4 tahun dan berakhir setelah suku Quraisy mengadakan perjanjian dengan suku Hawazin setelah pihak Kinana membayar denda kepada Hawazin. Yang keempat, turut mendeklarasikan sumpah Fudul atau Hilful Fudul. Sesudah perang Fijar, suku Quraisy merasakan kelemahan dan perpecahan di antara mereka, padahal dahulu begitu kuat dan solid. Maka Zubair bin Abdul Muthalib mendeklarasikan sumpah Fudul atau Hilful Fudul di rumah Abdullah bin Jad'an yang diikuti oleh seluruh suku Quraisy. Ada Bani Hashim, Bani Zahra, Bani Tamim, dan Bani Asad. Para pemimpin dari kalangan suku Quraisy bersumpah dengan membenamkan tangan mereka di air Zam-Zam. Kemudian mereka saling bersumpah untuk menolong orang yang tertindas, saling membantu dalam kehidupan dan mencegah kemungkaran. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam sumpah ini. Saat itu beliau berusia 20 tahun. Beliau menyambut gembira Hilful Fudul sebagai sumpah termulia di zaman jahiliyah. Demikian anak-anak penjelasan singkat tentang masa remaja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas untuk kalian adalah silakan dibuka halaman 67 di kitabnya, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sekian dari Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.